Perkenalkan, nama saya Ramada Kumalajati dari kelas 2C Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku karya salah satu dosen di UIN Salatiga, yaitu karya dari Bapak Agus Hermawan SPD MA. Buku ini merupakan salah satu karya beliau yang berjudul Psikologi Islam. Buku ini merupakan buku yang diterbitkan pada tahun 2021 di Penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview bab 1 sampai dengan bab 6 dari buku tersebut. Dalam bab pertama pada buku ini membahas tentang konsep manusia dalam perspektif Islam. Dalam bab ini dijelaskan bahwa Islam memandang manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan keistimewaan tertentu. Dalam pandangan Islam, manusia berperan sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk yang berketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali manusia dengan akal, hati, panca indera, dan juga nafsu. Kemudian dalam bab ini dijelaskan bahwa dalam pandangan psikologi, para ahli psikologi umumnya memiliki pandangan bahwa kondisi ragawi, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan merupakan penentu-penentu utama perilaku dan kepribadian manusia. Dalam hal ini, unsur rohani dianggap tidak berpengaruh sama sekali karena dianggap termasuk dimensi kejiwaan dan merupakan penghayatan subjektif semata-mata. Pada hakikatnya, manusia itu sama seperti makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan keunggulan yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk lain. Kemudian di bab 2 pada buku ini menjelaskan tentang pengertian psikologi Islam, objek, dan ruang lingkupnya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa psikologi Islam adalah psikologi yang dibangun dengan corak atau memiliki pola pikir sebagaimana yang berlaku pada tradisi keilmuan dalam Islam. Psikologi Islam memiliki dua objek kajian, yaitu objek materialnya adalah manusia dan objek formalnya adalah perilaku manusia yang berdasarkan tuntunan sumber ajaran Islam. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang sejarah perkembangan psikologi Islam yang mana dimulai dari periode klasik dan periode modern. Lalu bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi Islam. Ruang lingkup psikologi Islam sendiri memiliki perbedaan dengan psikologi kontemporer, yang mana ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik, dimensi kejiwaan, dan sosiokultural. Sementara itu, di dalam psikologi Islam, ruang lingkupnya juga mencakup dimensi kerohanian dan dimensi spiritual. Dalam bab 3 di buku ini membahas tentang psikologi barat dan psikologi Islam. Dalam buku ini dijelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara psikologi barat dengan psikologi Islam yang dapat dilihat dari segi objek kajiannya, cara mencari pengetahuan, dan arah perkembangan jiwa manusia. Dalam buku ini disebutkan persamaan antara psikologi Islam dan barat adalah psikologi barat maupun psikologi Islam sama-sama mempunyai objek material berupa manusia dan juga mempunyai objek formal yakni tingkah laku manusia. Kemudian dalam cara mencari pengetahuan, psikologi barat dan psikologi Islam sama-sama menggunakan pendekatan ilmiah, walaupun juga ada perbedaan, yakni di psikologi Islam juga mendayagunakan akal dan keimanan, yang mana hal ini tidak ada pada psikologi barat. Adapun persamaannya adalah penggunaan beberapa metode seperti metode eksperimental dan juga metode non-eksperimental seperti metode observasi, interview, klinis, tes, angket, dan lain-lain. Kemudian ada perbedaan psikologi barat dan Islam. Menurut Islam, manusia dipandang sebagai makhluk psikis. Dari sudut pandang ini, pemahaman berdasarkan aspek psikis ini sangat berbeda dengan pandangan ilmuwan barat, yang mana pada umumnya pemahaman psikologi barat tentang aspek psikis manusia terbatas pada unsur-unsur kejiwaan yang terdiri atas unsur kognisi, ruh, dan akal yang merupakan potensi manusia untuk dapat dikembangkan. Jika dalam mencari pengetahuan tentang perilaku kejiwaan manusia, para psikolog barat berorientasi pada ilmu-ilmu sekuler. Hal ini berbeda dengan para psikolog muslim yang lebih berorientasi pada Al-Quran dan hadis, meskipun juga mempergunakan metode-metode yang sama. Bab selanjutnya yaitu bab 4 membahas tentang metode dan pendekatan psikologi Islam. Psikologi Islam dalam perkembangannya secara umum dirumuskan dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode keyakinan, metode rasionalisasi, dan metode otoritas. Kemudian ada beberapa alternatif metode yang menurut Mujib dan Muzakir bisa digunakan, yaitu
metode pragmatis yang merupakan metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Kemudian ada metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Dalam Islam sendiri ada beberapa metode yang sudah ada dan sering digunakan untuk mengatasi masalah kejiwaan seseorang. Di antaranya seperti metode muhasabah, tazkiyatun nafas, ruqyah, dan metode psikoterapi Islam. Selain dari beberapa metode yang sudah disebutkan tadi, psikologi Islam juga masih memerlukan metode penelitian yang sudah ada dan banyak dipergunakan dalam psikologi konvensional, yaitu metode observasi, metode introspeksi, ekstrospeksi, dan retrospeksi, metode eksperimen, metode angkat, metode biografi atau autobiografi, metode klinis, dan yang terakhir adalah metode tes. Kemudian selanjutnya ada macam-macam pendekatan psikologi Islam, yaitu pendekatan struktural, pendekatan fungsional, dan pendekatan psikoanalisis. Selanjutnya, pada bab kelima dalam buku ini membahas tentang jiwa dalam perspektif Islam. Di buku ini dijelaskan bahwa pengertian jiwa atau nafs adalah kesatuan psikofisik atau jiwa dan raga, serta keseluruhan aspek dan dimensi psikis manusia yang terdiri atas akal, nafsu, kalbu, ruh, dan fitrah manusia. Lalu konsep penyusun jiwa disebutkan ada akal, nafsu, hati, ruh, dan fitrah. Kemudian ada 3 tingkatan jiwa menurut Az-Zaki, yaitu pertama jiwa rabbani, jiwa insani, dan jiwa hewani. Bapak Agus Hermawan membagi jiwa menjadi 3 kriteria sebagai berikut, yaitu pertama nafsu amarah, yaitu nafsu yang berkarakter buruk, selalu mengajak kepada kehendak syahwat, bersikap hedonis, dan melahirkan sifat-sifat tercela seperti sifat sombong, rakus, marah, iri, dengki, dan kikir. Kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang disinari cahaya hati, tunduk kepada kekuatan akal tetapi kadang melakukan maksiat. Yang ketiga yaitu nafsu mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah, yaitu nafsu yang disinari cahaya hati yang kosong dan sifat tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Selanjutnya dijelaskan ada fungsi jiwa bagi manusia, yaitu yang pertama, mendorong dan menggerakkan otak manusia agar berpikir dan merenungkan apapun yang telah Allah ilhamkan. Yang kedua, mendorong dan menggerakkan kalbu atau hati yang lembut yang ada dalam dada agar merasakan 2 perasaan, yaitu perasaan ketuhanan dan perasaan kemakhlukan. Yang ketiga, mendorong dan menggerakkan panca indera kepada objek-objek dan ayat-ayat Allah. Yang keempat, mendorong dan menggerakkan seluruh organ-organ tubuh dalam kerja sunnatullah. Yang terakhir yaitu mendorong dan menggerakkan diri agar melahirkan perbuatan, sikap, tindakan, gerak-gerik, dan penampilan yang fitrah. Kemudian selanjutnya dalam bab 6 di buku ini menjelaskan tentang kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Dalam Islam, kepribadian dikenal dengan istilah asyaksiyah yang berasal dari kata syaksun yang berarti pribadi. Secara istilah, kepribadian adalah satu kesatuan aspek-aspek kejiwaan yang memunculkan sikap dan perilaku baik atau buruk. Dalam Al-Quran, pengklasifikasian kepribadian manusia berdasarkan akidah dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan mukmin, yang kedua kafir, dan yang ketiga munafik. Kemudian di dalam bab ini juga dijelaskan tentang fluktuasi jiwa manusia dan fitrah manusia dalam Islam. Mungkin cukup sekian review saya dari bab 1 sampai bab 6. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Kelebihan dari buku ini adalah pada setiap bab dan setiap penjelasan sudah dijelaskan secara detail dan rinci, sehingga para pembaca bisa menjadi lebih mudah dalam memahaminya. Kemudian untuk kekurangannya adalah terdapat beberapa typo atau kesalahan penulisan pada beberapa kata di buku ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.